Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi terkait UKM kampus. Next. Perkenalkan, nama saya Fariatul Sunaini, NRP 0823040054. Perkenalkan, nama saya Chandra Belvia dari NRP 0823040029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alawali, NRP 0823 040034. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi kampus untuk pendaftaran anggota online, pengelolaan jadwal kegiatan, dan transparansi laporan keuangan. Untuk metode gatheringnya yaitu ada 3, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada pengurus UKM dan beberapa anggota aktif. Observasi yaitu mengamati langsung sistem pendaftaran UKM kampus PPNS, dan kuesioner yaitu menyebarkan kuesioner secara online via Google Form kepada pengurus dan anggota aktif UKM. Dengan hasil gathering yaitu wawancara, pendaftaran masih manual, jadwal kegiatan sering kurang terkoordinasi, dan laporan keuangan jarang dipublikasikan. Untuk observasi yaitu proses pendaftaran menggunakan formulir kertas dan diupload di Google Form, laporan keuangan tidak dapat diakses oleh seluruh anggota. Untuk hasil gathering kuesioner yaitu mayoritas responden setuju atau sangat setuju jika pendaftaran dilakukan secara online. Hampir semua responden ingin sistem mengirimkan pengingat bagi anggota yang belum melengkapi data. Informasi jadwal kegiatan diharapkan setiap ada kegiatan, sebagian lain memilih setiap minggu. Media notifikasi yang paling diinginkan yaitu media sosial dan aplikasi mobile, disusul email. Transparansi laporan keuangan dianggap sangat penting oleh mayoritas responden. Sebagian besar responden menginginkan laporan keuangan otomatis atau bulanan atau tahunan. Smartphone adalah perangkat utama yang digunakan untuk mengakses sistem. Untuk hasil kebutuhan user kebutuhan fungsional, yaitu pendaftaran online, sistem memfasilitasi pendaftaran anggota secara online, sehingga mahasiswa dapat mengisi formulir digital, mengunggah data diri, dan menerima notifikasi status keanggotaan. 2. Pengelola jadwal kegiatan, yaitu pengurus membuat dan memperbarui jadwal kegiatan di sistem, sementara anggota mengakses jadwal tersebut melalui smartphone dan menerima pengingat otomatis. 3. Laporan keuangan transparan, sistem mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas UKM, lalu menghasilkan laporan keuangan bulanan atau tahunan yang dapat diakses anggota untuk menjamin transparansi. 4. Notifikasi multiplatform, sistem mengirimkan notifikasi melalui media sosial, aplikasi mobil, atau email sesuai preferensi anggota terkait kegiatan, tempat pendaftaran, dan laporan keuangan. 5. Dashboard admin dan anggota. Dashboard admin menampilkan menu pengelolaan anggota, jadwal dan keuangan, sedangkan dashboard anggota hanya menampilkan informasi sesuai hak akses masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cantika. Selanjutnya ada hasil kebutuhan user non-fungsional. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan data. Sistem melindungi data anggota dengan enkripsi, membatasi akses hanya untuk pengguna terautorisasi, serta mencatat log aktivitas setiap pengguna. 2. Ketersediaan dan keandalan. Sistem beroperasi setiap saat tanpa gangguan, melakukan backup data otomatis setiap hari, dan mendukung akses serentak dari banyak pengguna. 3. Kemudahan pengguna. Sistem menampilkan antarmuka sederhana dan responsif, mudah digunakan smartphone, serta memberikan respon cepat kurang dari 3 detik saat anggota melakukan interaksi. 4. Transparansi laporan. Sistem menyajikan laporan keuangan yang transparan, sehingga anggota dapat mengakses data pemasukan dan pengeluaran tanpa perlu menunggu pengurus. 5. Aksesibilitas lintas platform. Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet dengan tampilan yang konsisten dan fitur yang sama, sehingga mendukung fleksibilitas anggota. Next. Untuk hasil kebutuhan user story,
Yang pertama ada calon pengguna. Sebagai mahasiswa baru, saya ingin mendaftar UKM secara online tanpa harus datang langsung agar proses lebih cepat dan efisien. 2. Anggota lama UKM. Sebagai anggota lama, saya ingin menerima jadwal kegiatan melalui media sosial agar tidak ketinggalan informasi. 3. Pengurus UKM. Sebagai pengurus, saya ingin membuat jadwal kegiatan dan membagikannya ke semua anggota melalui aplikasi agar komunikasi lebih terkoordinasi. 4. Pengurus KM. Sebagai pengurus khususnya bendahara, saya ingin laporan keuangan otomatis agar memudahkan transparansi. 5. Pengurus KM. Sebagai pengurus, saya ingin mengirim peringatan otomatis kepada anggota yang belum melengkapi data. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa sistem UKM kampus saat ini masih menghadapi kendala. Pendaftaran anggota masih manual, memakan waktu dan rentan kehilangan data. Jadwal kegiatan belum terkoordinasi dengan baik sehingga sering tidak tersampaikan ke seluruh anggota. Laporan keuangan kurang transparan hanya diketahui oleh pengurus inti. Next. Selanjutnya, dengan adanya sistem informasi UKM kampus yang mencakup pendaftaran anggota online, pengelolaan jadwal kegiatan digital, serta laporan keuangan otomatis dan transparan diharapkan proses pendaftaran menjadi lebih efisien, jadwal kegiatan tersampaikan secara cepat dan teratur, laporan keuangan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus UKM. Next. Ini untuk lampiran hasil responden kuesionernya. Next. Ini juga. Next. 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 Selanjutnya, identifikasi aktor. Aktor anggota atau calon anggota deskripsi. Mahasiswa yang melakukan pendaftaran online, mengakses jadwal dan melihat laporan keuangan UKM. Interaksi utama dengan sistem, melakukan pendaftaran, melihat jadwal, mengakses laporan keuangan. Catatan mencakup anggota lama dan calon anggota, mahasiswa baru berada di luar batas sistem utama. Pengurus UKM. Deskripsi pihak yang bertanggung jawab mengelola data anggota, membuat jadwal kegiatan, dan mencatat atau mengelola laporan keuangan. Interaksi utama dengan sistem, mengelola data anggota, mengelola jadwal, mengelola keuangan. Catatan, berperan sebagai admin dan bendahara berada di luar batas sistem notifikasi eksternal. Deskripsi, sistem luar seperti media sosial aplikasi. Interaksi utama dengan sistem mobil atau email survei yang digunakan untuk mengirim, mengingat, dan informasi. Catatan menerima data dari sistem utama dikirim kepada anggota berada di luar sistem utama. Next. Use case melakukan pendaftaran anggota, memfasilitasi mahasiswa mengisi formulir digital dan mengunggah data diri, mengelola data anggota. Admin mengelola, mencari, memfilter, mengedit, menghapus, dan seluruh anggota. Mengelola jadwal kegiatan. Pengurus membuat dan memperbarui jadwal kegiatan. Melihat jadwal kegiatan. Anggota mengakses jadwal kegiatan melalui smartphone. Mengelola laporan keuangan. Pengurus mencatat pemasukan dan pengeluaran serta menghasilkan laporan otomatis. Mengakses laporan keuangan. Anggota melihat laporan keuangan bulanan atau tahunan secara transparan. Mengirim notifikasi sistem. Kita mengirim mengingat otomatis terkait kegiatan pendaftaran dan laporan via multi platform. JS adalah fungsi atau kegiatan spesifik yang dilakukan dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan aktor diambil dari kebutuhan fungsional yang teridentifikasi. Next. Daftar use case 1 melakukan pendaftaran anggota atau calon anggota memfasilitasi masuk formulir digital dan mengunggah data diri. Use case 2 mengelola data anggota, mengurus UKM, admin mengelola, mencari, filter, mengedit, menghapus data seluruh anggota. Use case 3 mengelola jadwal kegiatan, pengurus UKM, mengurus pembuatan dan memperbarui jadwal kegiatan. Use case 4 melihat jadwal kegiatan anggota atau calon anggota. Anggota mengakses jadwal kegiatan melalui smartphone. Use case 5 mengelola laporan keuangan, pengurus UKM mengurus, mencatat, memasukkan, dan mengeluarkan serta menghasilkan laporan otomatis. Use case 6 mengakses laporan keuangan anggota atau calon anggota. Anggota melihat laporan keuangan bulanan atau tahunan secara transparan. Use case 7 mengirim notifikasi sistem notifikasi eksternal.
Sistem mengirim pengingat otomatis terkait kegiatan pendaftaran laporan via multi platform. Next. Elemen deskripsi nama use case melakukan pendaftaran anggota aktor utama, anggota atau calon anggota. Tujuan memfasilitasi mahasiswa mengirim formulir digital dan mengunggah data diri. Prakondisi calon anggota memiliki akun kampus dan atau akses email untuk verifikasi. 1. Alur utama. 1. Calon anggota mengakses menu pendaftaran anggota online. 2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran digital. 3. Calon anggota mengisi formulir termasuk data diri dan UKM pilihan. 4. Calon anggota mengunggah dokumen pendukung misalnya KTM. 5. Sistem memverifikasi kelengkapan dan formulir unggahan. 6. Sistem menyimpan data mengirim verifikasi status keanggotaan. Alur alternatif. Kota unggahan gagal, sistem penampilan, sistem pesan jalan dan calon anggota diminta mengulang. Pasca kondisi dalam pendaftaran tersimpan di basis data calon anggota menerima notifikasi status awal misal menunggu verifikasi. Next. Ini diagram guys. Isi 1 pendaftaran anggota. Berikut adalah simplifikasi ujian 01 dari pendaftaran anggota. Yang pertama yaitu kategori aksi 1 mendaftar UKM. Boundary-nya mahasiswa membuka halaman pendaftaran UKM. Mahasiswa mengisi data dan klik submit. Kontrolnya sistem menampilkan form pendaftaran, validasi form pendaftaran, memvalidasi data, sistem menyimpan data pendaftaran, sistem mengirim notifikasi status pendaftaran. Entity-nya yaitu data pendaftaran atau data mahasiswa, database pendaftaran. Aksi 2 yaitu cek status pendaftaran. Boundary-nya yaitu mahasiswa membuka halaman status. Kontrol sistem meminta permintaan harus sistem mengambil status dari database. Sistem menampilkan status pendaftaran, yaitu entity-nya data pendaftaran status. Aksi 3, melihat jadwal kegiatan. Boundary, mahasiswa membuka menu jadwal kegiatan. Kontrol, sistem menerima request jadwal. Sistem mengambil data jadwal. Sistem menampilkan jadwal kegiatan mahasiswa. Entity-nya yaitu data jadwal kegiatan. Next. Ini berikut adalah sequence diagramnya dari UC01, yaitu melakukan pendaftaran anggota. Bisa dilihat di slide. Next, untuk selanjutnya yaitu deskripsi use case 02, mengelola data anggota. Untuk use case-nya yaitu mengelola data anggota, aktor utamanya yaitu pengurus UKM. Tujuannya admin mengelola, mencari, memfilter, mengedit, menghapus data seluruh anggota. Prakondisinya, pengurus UKM sudah login ke sistem dengan hak akses admin. Alur utamanya yaitu yang pertama, pengurus UKM mengakses menu pengelolaan data anggota. 2. Sistem menampilkan data seluruh anggota. 3. Pengurus menggunakan fitur pencarian dan filter untuk menemukan anggota tertentu. 4. Pengurus memilih data anggota untuk dilihat, diedit atau dihapus. 5. Jika diedit, pengurus mengubah data dan menyimpan perubahan. 6. Sistem mencatat log aktivitas setiap perubahan data. Alur alternatif 3A, pengurus mengubah ke status keanggotaan, misalnya dari calon anggota menjadi anggota aktif. Pasca kondisi, data anggota terkelola dan up-to-date riwayat perubahan tercatat dalam log aktivitas. Next, berikut adalah gambar diagram use case-nya untuk UC02, yaitu mengelola data anggota. Next, untuk yang selanjutnya yaitu dari simplifikasi UC02, yaitu langkah 1, boundary-nya admin membuka menu data anggota, kontrol sistem menampilkan tabel anggota, entity-nya data anggota. Langkah 2, boundary-nya admin memilih opsi tambah atau ubah atau hapus, kontrol validasi form anggota, validasi input. Entity data anggota. Langkah 3, boundary admin menyimpan perubahan, kontrol proses kelola anggota menyimpan ke database, entity database anggota. Langkah 4, sistem menampilkan notifikasi data anggota berhasil diperbarui. Next, berikut adalah gambar sequence diagram UC02 pendataan anggota. Untuk yang berikut yaitu deskripsi use case 03, yaitu mengelola tujuan pengurus membuat dan memperbarui jadwal kegiatan di sistem. Prakondisi
Pengurus UKM sudah login ke sistem dengan hak akses admin atau pengurus. Alur utamanya, 1. Pengurus UKM mengakses dashboard admin dan menu pengelolaan jadwal. 2. Pengurus membuat entry jadwal baru. Yang ketiga, pengurus menyimpan data jadwal. Dan keempat, sistem menyimpan jadwal dan secara otomatis memicu pengiriman notifikasi jadwal kepada anggota. Alur alternatif yaitu 2A, pengurus memperbarui jadwal yang sudah ada, sistem mencatat riwayat perubahan data. Untuk pasca kondisi, yaitu jadwal kegiatan terbaru tersimpan dan terpublikasi anggota menerima notifikasi pengingat kegiatan. Berikut adalah diagram use case UJ03, yaitu mengelola jadwal kegiatan. Bisa dilihat di slide. Untuk yang selanjutnya yaitu simplifikasi UJ03, yaitu mengelola jadwal kegiatan. Untuk langkah 1, boundaringnya admin membuka halaman jadwal kegiatan. Kontrol sistem menampilkan daftar jadwal. Entity-nya yaitu data jadwal. Langkah 2 yaitu boundaringnya admin menambah atau mengubah jadwal. Kontrolnya yaitu validasi jadwal, memvalidasi jadwal. Entity-nya yaitu data jadwal. Langkah 3 yaitu boundary admin menyimpan jadwal, kontrolnya proses kelola jadwal, menyimpan ke database, entity-nya yaitu database jadwal kegiatan. Langkah 4 yaitu kontrolnya sistem menampilkan pemberitahuan status jadwal. Berikut adalah sequence diagram mengelola jadwal kegiatan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cantika. Selanjutnya ada deskripsi use case 4, yaitu mengelola laporan keuangan. Untuk nama use case-nya mengelola laporan keuangan, aktor utamanya bendahara UKM, tujuan pengurus mencatat pemasukan dan pengeluaran serta menghasilkan laporan otomatis. Kondisinya pengurus UKM atau bendahara sudah login ke sistem. Alur utama, 1. Pengurus UKM mengakses menu pengelolaan keuangan. 2. Pengurus mencatat detail transaksi atau pemasukan ataupun pengeluaran. 3. Sistem menyimpan transaksi tersebut. 4. Sistem secara otomatis memperbarui saldo kas UKM. 5. Pada akhir periode bulanan atau tahunan, sistem menghasilkan laporan keuangan otomatis. Untuk alur alternatifnya 2A, sistem mencatat transaksi melalui integrasi dengan sistem pembayaran eksternal. Pasca kondisinya, data pemasukan dan pengeluaran tercatat, laporan keuangan periodik bulanan atau tahunan tersedia dan dapat diakses anggota. Next. Dan ini untuk diagram use case UJ04 mengelola laporan keuangan. Next. Dan ini untuk simplifikasi UJ04 mengelola laporan keuangan, di mana langkah 1, admin buka menu keuangan UKM, sistem menampilkan daftar pemasukan dan pengeluaran serta data keuangan. Untuk langkah 2, admin menambah atau mengubah transaksi, validasi keuangan, mengecek format dan nominal data transaksi. Langkah ketiga, admin menyimpan transaksi, proses kelola keuangan menyimpan ke database keuangan. Langkah keempat, sistem menampilkan notifikasi transaksi berhasil disimpan. Next. Ini untuk gambar sequence diagram UJ04, yaitu mengelola laporan keuangan. Next. Ini untuk deskripsi use case 05 mengakses laporan keuangan. Aktor utamanya anggota atau calon anggota. Tujuannya anggota melihat laporan keuangan bulanan atau tahunan secara transparan. Prakondisinya anggota sudah login dan laporan keuangan telah dihasilkan oleh sistem. Alur utamanya, 1. Anggota mengakses menu transparansi keuangan di dashboard mereka. 2. Sistem menampilkan daftar laporan keuangan periodik yang tersedia. 3. Anggota memilih periode laporan yang diinginkan. 4. Sistem menampilkan rincian pemasukan dan pengeluaran serta total saldo. Untuk alur alternatifnya, 4. Anggota mengunduh laporan dalam format yang disediakan PDF atau Excel. Pasca kondisi, anggota memiliki akses penuh terhadap data keuangan UKM. Next. Ini untuk gambar diagram use case UJ05 mengakses laporan keuangan. Next. Ini untuk simplifikasi UJ05 mengakses laporan keuangan. Langkah pertama, ketua UKM membuka menu laporan keuangan atau halaman laporan keuangan. Sistem menerima permintaan laporan. Langkah kedua, proses ambil laporan, data laporan keuangan. Langkah ketiga, halaman laporan keuangan. Sistem menampilkan laporan keuangan, data laporan keuangan. Next. Ini untuk gambar sequence diagram UJ05, yaitu mengakses laporan keuangan. Next.
Itu tadi penjelasan terkait sistem informasi UKM kampus dari kelompok 3 TP5B. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.